Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel aku, Rosi Fatima. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini aku mau buat video membuat roti talas dengan teknik autolisis atau adonannya itu didiamkan selama 6-8 jam ya teman-teman. Nah, pertama-tama aku cuci dulu talesnya yang udah aku kupas ya teman-teman, sampai bersih, sampai enggak licin, licinnya itu hilang ya 3-4 cucian lah gini ya, seperti ini, dengan air mengalir sampai keset talesnya supaya gatal-gatalnya itu hilang gitu ya teman-teman, tidak gatal. Setelah itu aku potong-potong talesnya dan aku kukus talesnya. Ini aku percepat ya teman-teman videonya. Ini udah matang talesnya, kemudian aku pindahkan ke dalam wadah yang lain karena aku mau menghaluskannya ya teman-teman. Mumpung masih panas-panas, aku langsung haluskan ya teman-teman. Nah, aku menghaluskannya dengan pakai cobek atau ulekan, terserah teman-teman, yang penting talasnya itu halus. Kalau banyak aku pakai alat getuk, karena ini sedikit aku tumbuk-tumbuk gini aja ya teman-teman, karena aku nanti mau buat rotinya itu cuma setengah kilo tepung terigu ya teman-teman. Nah, ini dia setelah lembut, kemudian aku mixer biar tambah lembut aja talesnya, dan aku kasih pasta taro ya teman-teman, biar warnanya lebih cantik, warnanya ungu, karena talas itu identik dengan warna ungu gitu ya teman-teman. Nah, ini dia setelah aku mixer dan aku kasih pasta sampai halus seperti ini, mempercepat penghalusan aja ya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya, ada tepung terigu protein tinggi, protein sedang, ada bread improper, 1 kuning telur, susu cair, ada gula pasir, tentunya ada talesnya. Nah, aku masukkan dulu talesnya sebanyak 300 gram, kemudian tepung terigu protein tinggi 400, 100 gram protein sedang, kemudian gula pasir, kemudian bread improper, 1 kuning telur, dan susu cairnya sebanyak 250 ml ya teman-teman. Aku masukin dulu, enggak semuanya, jadi dilihat dulu, tapi ini udah aku takar 250, masukin sedikit dulu, dan aku kasih pasta vanila biar lebih wangi aja nanti rotinya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian ini bersihin kuning telurnya, sayang ya teman-teman, dikoret-koret dulu. Nah, ini dia aku uleni dulu adonannya sampai merata aja ya teman-teman, karena nanti kita mau diamkan adonannya. Nah, ini dia masuk sisanya susu tadi itu aku masukin lagi. Ini cuma sampai merata aja ya teman-teman, cuma asal aja. Nanti kita mau diamkan dulu adonannya selama 6-8 jam biar nggak capek ulen aja ya teman-teman. Nanti kan bisa disambi untuk pekerjaan yang lain atau aktivitas yang lain ya teman-teman. Nah, ini dia aku tutup dengan plastik atau lap apapun yang ada di rumah teman-teman. Yang ini dia aku tutup dan mau aku diamkan selama 6 jam ya teman-teman, 6-8 jam. Nah, kemudian setelah 6 jam 7 jam kemudian, ini dia tambahan yang mau kita tambahin lagi, ada ragi instan dan ada mentega ya teman-teman, dan air untuk melarutkan raginya. Ini dia selama 7 jam yang kita diamkan adonan selama 7 jam. Udah mulai kalis tapi belum begitu kalis ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya seperti ini yang udah aku diamkan tadi.
Kemudian aku masukkan ragi, aku cairkan dulu dengan air panas, air hangat nggak panas, hangat ya teman-teman. Karena untuk memudahkan ngulen aja, kalau langsung kayak gitu takutnya raginya nggak mencampur. Nah ini aku uleni raginya, kemudian aku masukin menteganya atau margarin ya teman-teman, diuleni lagi seperti ini. Nah aku juga dulu pernah bikin donat dengan teknik seperti ini ya teman-teman, nggak pakai telur, nggak pakai susu cair, enak juga. Videonya udah ada di video YouTube aku, nanti teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Nah ini dia, kita uleni lagi cukup 5 menit aja. Ini udah kalis adonannya. Memang kelihatannya agak lembek ya teman-teman, gak usah khawatir. Ini diulenin aja pelan-pelan, kita tabur-taburin terigunya sedikit aja, jangan banyak-banyak, sambil diulenin seperti ini. Terus aja diulenin kurang lebih 5 menit lah aku ini menguleninya ya teman-teman. Jadi teknik autolisis itu untuk roti apa aja sebenarnya bisa. Cuma kalau aku kasih talesnya ini sebanyak 300 karena aku ingin kerasa rotinya itu kerasa talesnya ya teman-teman. Hampir setengahnya dari tepung terigu. Nah ini dia, adonannya udah mulai mengkalis ya teman-teman. Masih belum kalis, aku mau ulenin lagi dan aku kasih terigu sedikit aja ya teman-teman. Nah ini dia langsung diulenin terus sampai adonannya kalis. Nah ini dia, ini rotinya yang suka tales enak ya teman. Kalau aku sih suka banget berbau-bau tales, itu aku senang sekali ya, keripik tales apapun aku senang. Nah ini dia, adonannya udah mulai kalis ya teman-teman. Aku begini aja, nah gini aja udah bisa mengkaliskan adonan loh teman-teman. Nah seperti ini aku lihat udah kalis belum, udah mulai kalis. Nah, sebentar lagi sambil diulenin lagi sedikit lagi ya teman-teman. Masih aku ulenin sedikit dengan santai aja, nggak usah keras-keras. Nah seperti ini, adonannya sudah mulai kalis. Nah lama-lama nggak lembek kan teman-teman. Memang awalnya kelihatan lembek, nggak usah panik kalau adonan itu lembek, apalagi diulenin tangan nggak membuat adonan itu panas ya teman-teman. Tapi kalau pakai mixer bisa menimbulkan panas adonannya. Aku sering seperti itu ya teman-teman kalau kelembekan. Nah kalau pakai tangan ya itu kerugiannya pakai autolisis ini ya nggak cepet-cepet kita langsung eksekusi gitu aja ya teman-teman, tapi kan bisa disambi dengan yang lain-lainnya. Nah ini dia, aku tutup adonannya dan aku mau biarkan selama 10 menit ya teman-teman. Setelah senambi nunggu 10 menit kemudian, aku membuat fla atau isiannya, sisa talas tadi, dengan aku kasih margarin atau mentega dan susu kental manis, kemudian ada gula halus. Nah aku mixer lagi sampai lembut, sampai dia seperti pasta ya teman-teman, lembut banget. Nanti resepnya aku tulis di description box ya teman-teman. Nah seperti ini sudah 10 menit kemudian adonannya. Kemudian aku timbang-timbang sebanyak 50 gram 50 gram adonan roti talesnya ya teman-teman. Setengah kilo tepung terigu dan 300 tales itu menghasilkan 23 roti tales. Ada sisanya cuma 18 gram, aku bagikan ke semua adonan ini gitu ya teman-teman. Jadi totalnya 23 roti ya teman-teman.
Nah kalau jualnya 5.000 ya tinggal dikalikan aja gitu ya teman. Kalau jualnya 3.000 masih dapat untung kok. Nah ini dia, karena kan buatnya sedikit. Jadi kalau jualnya 3.000, 3 dikali 23 ya lumayan dapet 69 hampir 70.000 ya teman-teman. Nah modalnya murah meriah. Talasnya itu sekilo itu, kalau yang talas seperti talas Bogor itu di sini 15.000. Mahal juga ya teman-teman. Tapi kalau talas biasa juga enak sih, itu malah murah, cuma 4.000 ya teman-teman. Cuma kalau talas yang biasa itu agak lebih keras, jadi mungkin digodok talasnya, enggak dikukus gitu, jadi supaya enggak keras gitu aja. Karena aku pakai talasnya seperti talas Bogor itu, di sini harganya sekilo 15.000, jadi lebih cepat dikukusnya, jadi aku kukus aja talasnya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita isi flanya, rotinya dengan plat talas ini rasanya enak banget teman-teman. Nah seperti ini, sesudah di rounding kemudian kita isi flanya seperti di video aku ini. Jadi teknik-tekniknya terserah teman-teman aja nih maunya gimana caranya. Kalau aku sih gini ya teman-teman. Kemudian aku biarkan adonan ini selama 60 menit. Ini pakai proper, tapi propernya nggak aku hidupin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah ya tutup pakai plastik aja juga udah bisa mengembang. 60 menit kemudian ini rotinya udah menul-menul. Kemudian aku mau oles-olesin dengan susu evaporasi atau susu cair juga boleh, atau susu beruang itu juga nggak apa-apa kalau nggak ada evaporasi. Nah diolesin sambil manasin ovennya teman-teman, suhu 180 derajat celcius. Kalau pakai oven tangkring gak aku videoin itu selama 35 menit ya teman-teman, api sedang. Nah ini dia, aku masukin ke dalam ovennya udah panas selama 18 menit ya teman-teman. Setelah 18 menit kemudian rotinya sudah mateng. Nah ini dia, kita oleskan dengan margarin atau mentega supaya lebih cantik, lebih mengkilat gitu aja sih ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe, komen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.